Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian Jumat sore ya. Jumat sore di Indonesia. Itu yang Umi sama Mbak Alia masih siang dan Mbak Endang. Pada hari Jumat ini, setelah sebulan lalu ya, kita membahas tentang hadzaf ya. Jadi mungkin akan saya ulang-ulang untuk mengingat kembali materi kita. Jadi yang terkait dengan ilmu Rosmil Quran ya, itu ada 6 kaidah ya. Nah, kaidahnya apa saja? Yang pertama adalah al-hadzaf, yaitu ada huruf yang dihilangkan. Kemudian yang kedua adalah az-ziyadah. Mungkin Mbak Novi bisa share halaman 30 kalau memungkinkan. Lalu az-ziyadah, tambahan ya. Kemudian al-hamz itu berkaitan dengan huruf hamzah. Lalu al-badal ada yang diganti, al-fasl ada yang dipisah, dan ada mafihi qiraatani fakutuba ihdahuma. Ada yang karena dibaca 2 qiraat sehingga ditulis salah satu. Misalnya ada kata musaitirin atau musaitirin, itu mana membacanya. Nah, semacam itu. Baik. Nah, itu sudah ada itu. Silakan ini kenapa saya ulang-ulang? Karena pertemuan kita sebulan sekali ya. Bisa jadi kita sudah tertimbun ingatannya dengan materi-materi atau kajian-kajian lain. Jadi al-hadzaf, lalu az-ziyadah, al-hamz, al-badal, al-fasl, dan mafihi qiraatani fakutiba ihdahuma. Nah, pembahasan dari yang pertama saja tentang hadzaf itu nanti ada pembagiannya. Beberapa pembagian ya. Yang dibuang itu apa saja? Ada alif yang dibuang, kemudian ada ya yang dibuang, lalu ada wawu ya. Jadi ada alif, lalu ya, wawu, kemudian ta, nun, dan lam. Jadi ada 1, 2, 3. Silakan kalau misalnya ada yang mau nyatet ya. 4, 5, 6. Mestinya sih kalau saya ada waktu buat PowerPoint lebih bagus ya. Tapi kok waktunya ini untuk. Oke. Nah, jadi hadzaf itu ada 6 huruf yang hadzaf, yaitu apa tadi? Alif, kemudian wawu ya. Lalu ya dulu alif, wawu, ya, yaitu harfu kalau ilmu tajwid kan mat ya, harful mat. Kalau ilmu nahwu itu harful ilah ya, alif, wawu, dan ya itu. Terus kemudian ditambah lam, ta, dan nun. Nah, kemarin kita sudah membahas ya tentang alif yang terbuang itu. Alif yang dihilangkan ya, seperti kata ya ayuhan nas, lalu ya Robbi, kemudian haulai, lalu solihun, naroka, kitabun, dan seterusnya. Itu yang dihilangkan alifnya. Karena kemudian dalam penulisan Rasul Utsmani itu digunakan fathah berdiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke huruf ya yang dibuang ya, hadful ya. Hudifatil ya'u min wasati ba'dil kalimati. Hudifat al ya'u, jadi ada dalam
kata-kata dalam bahasa dalam Al-Qur'an itu ada yang hurufnya dibuang, yaitu huruf ya yang terdapat di tengah kata. Udhifatil ya'u min wasati ba'dil kalimati. Nahwu itu artinya contoh ya. Contohnya apa? Kata Ibrahim. Nah, Ibrahim ini kayaknya kita sudah pernah membahas di grup ya. Di mana Ibrahim dalam penulisan dengan menggunakan ya dan yang tidak menggunakan ya. Maksudnya ya-nya masih tetap tertulis, namun ada yang ya-nya numpang di atas itu. Seperti itu bisa dilihat di screen ya. Kemudian di surat Al-Baqarah itu ada kata an-nabiyina. Nah, itu kalau penulisan yang biasa, penulisan dalam tulisan bahasa Arab ya, belum masuk dalam tulisan Al-Qur'an itu alif lam nun ba ya nun. Jadi ya-nya ditulis dua. An-nabiyina. Namun dalam penulisan Al-Qur'an ini menggunakan ya kecil numpang di atas itu ya. Nah, sehingga ini termasuk dalam kaidah hadful ya. Kemudian ada kata al-aminu. Ini contohnya al-aminu ini, tapi masih ada ya-nya di sini ya. Kemudian ada kata ilafihim. Nah, termasuk penulisan ilafihim itu ya-nya dengan menggunakan ya yang kecil itu. Kemudian waliyallahu. Saya kok belum berhasil masuk ke laptopnya. Waliyallah. Nah, waliyallah itu mestinya kalau tulisan dengan kaidah bahasa Arab itu ya ditulis dengan dua ya. Mungkin Mbak Novi bisa sambil coret-coret kalau bisa. Saya karena pakai HP jadi. Nah, kemudian huzifat selain hurufnya yang dibuang di tengah ya, itu ada juga yang hudhifatil ya'u min akhiri ba'dil kalimati. Ya yang terdapat di akhir itu yang dibuang. Ya. Contohnya kata wa iyaya farhabuni. Nah, ini sudah beberapa kali kita bahas ya. Mestinya wa iyaya farhabuni. Dan kepadakulah maka rohibai kapan adalah kamu takut gitu ya, farhabuni mestinya bikin takut kepadaku. Wa iya ya fattakuni mestinya semacam itu penulisannya, ada yaknya. Wa iya ya fattakuni. Lalu wa ati'uni. Ini yang ikut di kelas Rabu, kita nyambung ya materi ini. Fattakullaha wa ati'un di surat Asy-Syu'ara itu disebut berulang kali ya, di kisah Nuh, kemudian di kisah kaum Ad, ya, Nabi Hud, lalu Nabi Soleh itu berulang kali mengucapkan fattakullaha wa ati'un, bertakwa kepada Allah dan taat. Itu aslinya ini. Malam lonte gue kayak gitu anjing. Kok dari pagi anjing lo tadi mau datang mau tidur. Iya, tidur. Ada suara ya. Kemudian wala tukhzuni fi dhaifi. Bentar Mbak, saya ganti laptop. Oke. Udah kedengeran ya Mbak Rov suaranya? Oke. Nah, ya wala tukhzuni fi dhaifi. Ini di surat Hud. Silahkan kalau mau sekalian ngecek ya di surat Hud kira-kira ayat 79-an gitu ya kayaknya. Atau 80 lebih. Itu kan dimulai dari cerita tentang Nabi Lut gitu. Walamma ja'at rusuluna luton si abihim wa dhaqa bihim dar'a. Oh, gimana tuh? Itu di ayat 77. Ada yang nemu nggak kalau sambil buka Quran ya?
Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'a wa qala hadza yaumun asib wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Nah, itu seterusnya itu nanti ada kata wala tukhzuni fi dhaifi di surat Hud. Dan jangan tukhzuni itu apa ya? Bisa diartikan dengan mempermalukan gitu. Itu cerita tentang Nabi Lut ketika kedatangan tamu. Ini yang sudah TKT-nya sampai Adzariyat kan? Dulu sudah pernah kita bahas ya di surat Adzariyat ketika Nabi Ibrahim kedatangan tamu, malaikat, yang mana malaikat ini juga datang kepada Nabi Lut, ya kan? Kalau kepada Nabi Ibrahim memberi kabar akan lahirnya Ishak. Sementara datang kepada kaum Nabi Lut untuk mendatangkan azab berupa angin batu, angin atau hujan batu itu ya. Nah, ketika kedatangan tamu itulah, lalu Nabi Lut berdialog pada kaumnya, karena ternyata istrinya Nabi Lut ini juga ngomporin gitu ya, ngomporin kaumnya supaya mereka mendatangi Nabi Lut karena kedatangan tamu yang cakep-cakep itu. Nah, lalu Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya, wala tukhzuni fi dhaifi. Nah, itu sebetulnya bunyinya wala tukhzuni. Jangan mempermalukan aku. Akhza yukhzi. Itu artinya mempermalukan. Wala tukhzu, janganlah kamu mempermalukan ni aku. Sebetulnya begitu ya. Nah, tapi ini dalam penulisan Al-Qur'an yaknya dihadzaf atau dihilangkan. Wala tukhzuni fi dhaifi, janganlah engkau permalukan aku di hadapan tamuku. Lalu wa ilaihi matabi. Nah, ini kalau sekilas kita pun akan bertanya, kenapa tidak wa ilaihi matabun? Kalau kita yang sedikit paham nahwu shorof ya, mungkin akan muncul pertanyaan, karena ini strukturnya adalah khobar mubtada muakhir ya, atau dan khobar muqaddam. Yang pernah belajar nahwu, jadi mubtada itu kan isim yang di depan ya. Misalnya al-baitu kabirun, ya kan? Namun ada juga yang khobarnya itu diletakkan di depan. Khobar muqaddam, mubtada, muakhir. Mubtadanya yang dibelakangkan. Nah, ini mestinya bunyinya kan matabun wa ilaihi. Ya. Nah, tapi karena dia ini sebetulnya tidak berbunyi matabun, maka dia kan sebetulnya kan matabi ada yaknya. Nah, ini termasuk yang ikut kaidah hadzaf, yang yaknya dihilangkan. Maka dia berbunyi wa ilaihi matabi. Begitu saja, bukan matab. Memang banyak sekali. Dulu ketika saya masih usia-usia SMA ya, yang masih awal-awal belajar kaidah bahasa Arab, itu pernah didikte, apa imla ya. Kalau bahasa Arabnya itu kan imla. Di salah satu pelajarannya tuh imla. Nah, waktu itu yang dibaca seingat saya wa ilaihi matabi ini. Nah, karena seorang ustazahnya membaca wa ilaihi matabi, maka saya juga bertanya, kok wa ilaihi matabi ya? Ternyata itu karena ada kaidah hadzafnya, yang ada huruf yang dihadzaf. Termasuk wala tukhzuni fi dhaifi ini juga. Mungkin biasanya kita atau ada kata falatas alni di surat Hud juga, kalau tidak salah itu ada kata falatas alni, cerita tentang Nabi Nuh bersama ketika putranya Kan'an itu ya, yang apa namanya ditenggelamkan apa karena tidak termasuk yang beriman. Yang bawa Quran mungkin bisa baca di surat Hud ayat 25 dan seterusnya. Itu ada kisah tentang Nabi Nuh
Nah, di situ ada kata falatas alni. Nah, ketika itu saya berpikir apakah ini ustazahnya yang salah baca ya? Pikiran saya. Hud 46. Oh iya, Mbak Alia biasanya yang rajin cari. Ya. Nah, itu saya jadi nulisnya memang salah. Karena menurut saya ustazahnya yang salah mengucapkan. Berulang kali diucapkan falatas alni, falatas alni. Dalam pikiran saya mestinya kan falatas alni, bukan falatas alni. Karena kalau ninya pendek itu ninya kemana? Itu kan karena pengetahuan saya masih terbatas saat itu ya. Sehingga saya ketika menulis falatas alni, masih tetap saya panjangkan. Dan ternyata salah. Nah, baru sekarang ketemu, ternyata inilah ada kaidah ya, tertentu dalam penulisan bahasa Arab, dalam penulisan Al-Quran, salah satu di antaranya adalah hadzaf. Nah, baru ketemu jawabannya setelah beberapa puluh tahun ini. Nah ya, jadi falatas alni, itu bukan ustazah saya tadi yang salah membaca, tetapi itu karena ada kaidah lain yang menjadikan itu pengecualian, begitu. Karena kalau pemahaman kita yang masih terbatas ya itu kembali kepada saya, maka janganlah tanya padaku. Namun kenapa ketika ustazah membaca itu yanya tidak panjang? Pikir saya beliau yang salah. Baik, nah jadi itu fala atas alni, termasuk wala tukhzuni fi dhaifi wa ilaihi matabi. Oke. Nanti kalau sempat dihimpun mungkin ya. Ini saya juga masih punya PR ini karena belum sempat mencari di surat-surat apa saja. Nah, mungkin ibu-ibu yang nanti ada waktu longgar bisa di kompilasi dan dikodifikasi ayat-ayat dengan kaidah hadful ya, hadful ya di akhir. Karena hadful ya itu ada yang di tengah, ya, yang pertama tadi, kemudian yang kedua di akhir. Nah, kemudian contoh yang lain. Nah, ini kemudian yang ketiga, hadf ya yang ketiga itu adalah hadfu ya'il fi'li al-asliyah ala nahwi. Jadi membuang ya fi'il asli. Apakah tujuan hikmah dari penghapusan huruf tertentu ini? Nah, setelah ini ada, Mbak, setelah ini. Jadi di buku ini memang akan dijelaskan nanti hikmahnya apa. Tetapi kayaknya kita memang harus bersabar. Harus bersabar untuk tahu jawabannya. Ini di awal-awal, ini baru diinventarisir dulu. Mana, ya Mbak Al. Jadi mana ayat-ayat yang dengan kaidah tertentu tadi. Nah, baru setelah itu nanti akan disampaikan apa rahasianya. Karena ini masih di halaman 32. Sementara rahasia-rahasia itu adanya di halaman ratusan ya. Ya, semoga kita kalau bisa menyelesaikan ini bagus juga. Jadi tahu apa rahasianya itu. Baik. Nah, jadi yang pertama tadi ya yang dibuang ya tengah ya. Kemudian yang kedua itu ya akhir. Ya akhir yang menunjukkan pada mutakalim atau saya. Itu tadi kan, falatas alni, maka jangan tanya padaku. Ada kataku sebetulnya di situ. Wala tukhzuni, jangan engkau mempermalukan aku. Kemudian wa ilaihi matabi, dan kepadakulah dan kepadanya tempat kembali atau bertaubat gitu kan. Nah, wa ati'uni, tapi menjadi wa ati'un malah karena dia wakaf. Ya, karena wakaf maka menjadi wa ati'un. Tapi itu sebetulnya wa ati'uni. Nah, ni-nya itu semua mengandung arti aku. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, ya-nya dibuang tapi kaidahnya pakai kaidah apa? Kaidah fi'il asli. Fi'il asli. Nah, maka memang ketika kita belajar rosem ini, mau tidak mau kita harus sudah punya basic nahwu memangnya. Tapi ya kalau misalnya itu masih awam bagi kita ya enggak apa-apa. Toh pengetahuan itu saya seringkali bilang di kelas manapun, ilmu itu ibarat puzzle. Ya, ibarat puzzle, kita temukan mana dulu bentuk puzzle-nya itu. Karena semakin banyak majelis yang ibu-ibu hadiri ya, mungkin di satu sisi akan memunculkan kebingungan, namun di sisi lain nanti juga akan
terpola, tersusun puzzle-puzzle dari beragam pengetahuan yang Ibu dapatkan itu. Sehingga misalnya ketika kita akan membahas I'jaz Rasmil Quran, buku ini, memang seyogyanya sudah punya basic ilmu nahwu, sehingga ketika disampaikan itu sudah agak nyambung ya. Tetapi bukan berarti kemudian gimana saya yang nggak punya basic nahwu, ya ditelan dulu, ditelan dulu. Jadi kita mesti kalau di kelas-kelas ini saya bilang ditelan dulu. Nanti baru kemudian puzzle itu kita susun setelah kita bertemu dengan banyak majelis yang kita ikuti. Karena itu mungkin kembali pada syaratnya menuntut ilmu yang menurut Imam Syafi'i itu ya, yang ibu-ibu sudah ingat mungkin sebagian. Jadi syaratnya menuntut ilmu itu kan ada 6 itu ya. Yang pertama zakaun. Zaka itu kalau arti sederhananya itu cerdas, tetapi ya tidak kemudian diartikan gimana kalau saya nggak cerdas gitu kan, konon semua orang cerdas kan. Nah, cuman maksudnya bukan yang termasuk yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi bisa menangkap. Nah, itu zakaun. Yang kedua itu kan hirsun. Jadi ada keinginan yang kuat. Zakaun wa hirsun. Jadi dalam memperoleh ilmu itu yang pertama otak kita bisa menerima. Kemudian yang kedua ada keinginan kuat. Hirsun itu. Kemudian yang ketiga wastibarun, ada kesabaran. Memang tidak bisa menerima ilmu dengan instan itu. Andaikan kita mendapatkan pengetahuan dari media sosial yang di-share, itu pasti akan memunculkan beragam pertanyaan juga gitu. Jadi ilmu itu memang perlu kesabaran. Kemudian yang keempat, tadi dzakaun wa hirsun wastibarun, yang keempat itu adalah wabulghotun. Jadi ada fasilitas atau sarana. Misalnya ini ya alhamdulillah dengan kemudahan teknologi akhirnya bisa bertemu dengan ibu-ibu di sini meskipun waktu dan ruang berbeda ya. Nah, jadi ada fasilitas. Kemudian yang kelima itu irsyadu ustadzin. Jadi ada bimbingan dari seorang pengajar yang kompeten tentunya. Kemudian yang keenam adalah tulus zaman. Nah, itu yang ingin saya garis bawahi adalah kata tulus zaman. Waktunya itu panjang. Maka ketika kita mengkaji ilmu ini, ya harus step by step. Kita kodifikasi dulu, kita kompilasi dulu, kita kumpulkan dulu, apa saja kaidah-kaidahnya itu. Oh, kaidah umumnya ada 6. Ada dibuang, ada ditambah, ada dipisah, ya kan? Kemudian ada hamzah, lalu ada diganti, lalu ada 6 yang ditulis dalam ditulis dalam satu versi, tapi itu bisa dibaca 2 atau biasanya juga disertakan 2 penulisan misalnya. Nah, jadi 6 kaidah ini harus sudah masuk dulu ya. Nah, ternyata yang 6 ini jadi dari hadzaf, kemudian ziyadah, hamas, badal, fasl dan mafihi qiraatan fakutiba ihdahuma, ini nanti akan dipecah lagi. Nah, kita ambil yang pertama hadzaf. Hadzaf ini terbagi lagi menjadi 6. Ya kan, tadi saya sampaikan alif, wawu, ya, nun, lam, dan ta. Nah, yang hadzaf itu tadi yang pertama, itu dibagi 6. Alif, wawu, ya, nun, lam, dan ta. Oke. Setelah itu sudah masuk, ya, kita simpan. Kita preteli lagi. Satu, yang alif itu apa saja? Yang wawu itu apa saja? Yang ya itu apa saja? Nah, ternyata ya ini juga masih dibagi lagi. Ya, yang pertama tadi ya yang di tengah. Kemudian yang kedua, ya yang menunjukkan makna aku. Ya, yang ketiga, ya fiil. Ya fiil asli. Coba saya mau tanya ke Uni Nina. Uni Nina kan udah belajar tamyiz ya. Mbak Novin saya bisa share nggak, Mbak? Oke. Unin, kalau ada kata bago, coba saya nanti tulis di sini kalau bisa. Bago, bagoin, ya. Itu bagaimana kalau dimudhorekkan, Un? Teacher udah bisa share sekarang. Wah, ini tapi mouse-nya kayaknya yang
Kalau ada kata bagho, maka mudhari'nya jadi gimana? Bagho atau selain Unin boleh Mbak Alia atau siapa yang jawab? Bentar, Mbak. Nah, ini kata bagho. Ya. Nah, Ya. gini ya. Oh. Ini mudhari'nya gimana bunyinya? Ya begoyo. Yab. Ya begoy. Ya Ya begoy ya. begoyo Atau ya ya Un ya. begoyo. Ya ya. Benar? Nah, bagho ini kalau wazannya yaf'iluun. Fa'ala yaf'ilu. Ya loh. Mesti sudah belajar, kalau belajar tamyiz sudah tahu apa wazannya itu ya. Ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Ya begiyo. Ya beriyu, ya beriyu, ya beriyu. Bagus Un. Jadi bunyinya aslinya ya beriyu. Nah, ini nanti ada ilmu lagi yang membahas ini. Ya, yang membahas ini. Jadi betul Un, bago ya beriyu. Itu fa'ala yaf'ilu. Nanti karena ini termasuk fi'il mu'tal. Ayo, fi'il mu'tal itu yang mana ya? Ingat nggak yang belajar nahwu? Fi'il mu'tal itu adalah fi'il yang terdapat huruf ilah. Nah, ini di berapa kelas ini saya sampaikan. Fi'il ada fi'il sahih. Sahih itu terbagi 3. Ya, sahih itu artinya sehat, selamat. Susunan huruf dalam kata kerja bahasa Arab yang tidak terdapat alif, wawu, ya, hamzah, tasydid itu disebut fi'il sahih. Ya. Sekali lagi, fi'il berdasarkan susunan hurufnya, susunan huruf, ya. Itu terbagi menjadi 2 besar, yaitu fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Ini agak sedikit mengernyitkan dahi ya belajarnya. Oke, fi'il sahih adalah fi'il yang susunan hurufnya tidak ada alif, tidak ada wawu, tidak ada ya, tidak ada tidak ada apa tadi? Tasdid. Tasdid dan hamz. Nah, itu fi'il sahih. Oh, maaf. Ya gini dulu, fi'il sahih itu adalah yang tidak ada huruf ilahnya. Nah, tapi sahih ini masih terbagi lagi menjadi 3. Yang tadi yang saya sebutkan tidak ada alif, wawu, ya, hamzah, dan tasydid. Itu disebut dengan fi'il sahih salim. Fi'il sahih. Enggak gampang ininya ya. Mbak Novi bisa nggak sambil nulis? Saya tuh lupa. Kemarin ini kok ada yang bisa nulisnya bagus ya. Ya. Mungkin ditulis Latin aja ya. Fi'il sahih salim. Pakai teks aja istilahnya, Tic. Yang mana ya, Mbak? Nah, cuman Bentar, ini ya. loh, kalau mau ke nulis Arab itu apa ya yang harus di itu? Karena ini keyboardnya itu nggak kelihatan Arab kan. Aku kemarin pernah ngerti, tapi kok lupa ya. FN apa? Rumusnya itu loh Mbak untuk bisa nulis yang pakai Arab dari keyboardnya. Nah, kalau Arab agak nggak ini, nggak. Tapi kalau misalnya itu jangan pakai pen ini, terus diklik aja, nah udah gitu bisa ngetik sendiri. Jadi pennya diganti, jangan pakai pen. Nah, klik aja. Teks ini ya. Nah, jadi teks. Kalau mau teks, tadi kan kayaknya Cicilnya menulisnya teks ya. Kalau pakai teks, Klik aja. Ininya. ini loh apa? Mouse-nya ini juga agak yang. Oke. Lambat. Mungkin nanti kalau Mbak Novi bisa sambil bantu nulis. Mbak Novi
atau jadi aku yang host ya Mbak Nov? Sekarang teacher co-host. Oh, co-host kan? Berarti Ya. Mbak Novi masih host kan ya? Ya. Tapi ini kalau share screen, ini kayaknya satu-satu ya, nggak bisa barengan. Oh, nggak bisa. Iya, ya, share screen sambil. Berarti saya yang lepas ya, Mbak ya? Saya yang lepas. Saya keluar. Saya stop. Mungkin nanti Mbak Novi yang bagian nulis aja. Lebih itu. Allahu Akbar. Saya stop Mbak Nov. Mbak Novi aja yang bagian nulis, saya yang bagian ngomong. Nah, jadi itu saya kembali lagi ya. Untuk susunan huruf ada sahih dan ada mu'tal. Itu dua pembagian besar. Nah, sahih itu masih terbagi lagi. Sahih salim, sahih mahmus, dan sahih mudha'af. Nah, ini Mbak Novi bisa. Oke, Mbak Novi kalau mau di itu. Atau kalau ada yang sudah dapat dalam bentuk teks yang nah ini bagus juga. Nah, mungkin Uni bisa sambil lihat ini ya, Unya. Ya, yang lainnya juga. Nah, jadi ada sahih ini terbagi lagi menjadi tiga besar, menjadi tiga. Sahih salim, kemudian sahih mahmus, dan sahih mu'tal. Nah, sahih salim itu kalau susunan huruf dalam fiil yang bebas dari huruf alif, wawu, ya, hamzah, dan tasdid. Contohnya apa? Ini mahmus ada wawunya apa enggak ya, teacher? Ada. Dan itu pakai hamzah, Mbak, bukan ha. Mem ha. Oh. Mem ha, mem wawu za. Jadi bukan ha tapi mem ha. Nah, yang mahmus ini masih lagi terbagi tiga. Jadi fiil kalau ada terdiri dari huruf hamzah. Hamzahnya itu bisa di depan, bisa di tengah, bisa di akhir. Ya, yang di depan apa? Akala. Yang di tengah sa'ala. Yang di akhir nasya'a. Nah, jadi akhadha, sa'ala, nasya'a itu disebut dengan fiil sahih mahmus. Ya, sahih mahmus, sahih yang ada hamzahnya. Yang ketiga, sahihnya disebut sahih mudha'af kalau ada tasydidnya. Maaf, Madda. sekarang udah nggak bisa lagi nih gimana? Nggak bisa nulis Ini lagi. pakai teks aja dulu kali ya. Mungkin tag Mbak Nov, kalau Mbak Novi Arabnya bisa jalan di itu. Ya. Oke. Nah, yang ketiga tadi mudha'af ya. Mudha'af itu kalau ada fiil yang ada tasydidnya. Madda, farro, jarro, kalla, apalagi? Ya, yang contoh-contoh yang itu ya. Nah, itu. Nah, sekarang masuk ke yang pembagian kedua, yang mu'tal. Nah, mu'tal itu ada yang ada huruf ilahnya, ya. Kalau fiil ada huruf ilahnya disebut fiil mu'tal. Nah, huruf ilahnya ini bisa di depan, bisa di tengah, bisa di akhir. Kalau di depan disebut mu'tal misal. Contoh kata wa'ada. Apa artinya wa'ada? Wa'ada. Ada yang tahu artinya wa'ada? Berjanji. Ya, wa'ada ada huruf wawunya di depan. Nah, itu disebut mu'tal misal. Lalu ada yang huruf ilahnya ya. Yasaro. Mudah. Nah, tapi kan huruf ilahnya ada di depan. Nah, ada yang huruf ilahnya di tengah. Itu disebut mu'tal ajwaf. Ajwaf itu dari kata jauh. Rongga. Ya, atau bolong gitu kan. Jauh itu. Nah, jadi huruf ilahnya itu di tengah. Contohnya apa? Kola. Ada. Saro. Nah, fiil-fiil yang semacam itu disebut fiil ajwaf. Huruf ilahnya di tengah. Nah, kalau tadi yang disebutkan Uni Nina,
contoh dari bagho itu adalah fi'il mu'tal nakis. Nakis itu huruf ilahnya di akhir. Contohnya bagho tadi, ya. Apalagi contohnya? Sa'a, bersa'i, ya. Bersa'i, berusaha, berlari itu. Itu termasuk fi'il mu'tal nakis, huruf ilahnya di akhir. Contoh lagi misalnya da'a yang berarti berdoa, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Ingat ya, fada'a rabbahu surat apa Un? Masih ingat nggak Un ini nah? Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Kisah Nabi Nuh di surat Al-Qamar, ya. Nah, ketika Mbak Alia udah nyalain ayat berapa Mbak Al? Kalau nanya ayat lupa antara 9 sampai 17 pokoknya. Pokoknya antara 11 sampai 17. Detailnya lupa. Iya, itu ayat 10 ya. Fada'a rabbahu anni maghlubum fantasir. Nah, itu fa-nya kan huruf ya. Fa-nya huruf, da'anya itu fi'il. Nah, disebut dengan fi'il mu'tal naqis karena huruf ilahnya ada di akhir. Nah, fi'il kalau dia itu berasal dari fi'il mu'tal, maka bersiap-siaplah untuk menerima pengecualian dari kaidah yang ada. Gitu. Maksudnya gimana keluar dari kaidah? Karena nanti ada yang dibuang, ada yang diganti. Itu kalau fi'il mu'tal itu semacam itu. Contohnya misalnya, bagho, ya, bagho tadi, itu wazannya kembali ke fa'ala. Ya sama dengan fa'ala, kan dia hurufnya tetap 3. Tetapi tidak bisa diucapkan baghoya. Kita mengucapkannya bagho. Kan berarti sudah keluar dari kaidahnya. Mestinya kan huruf fi'il itu kan bunyinya 3 toh selama ini. Fa'ala, fa'ila, fa'ula, ya kan? Tapi ini kok bunyinya jadi bagho. Ya karena dia ada huruf ilahnya. Maka tidak membunyikannya baghoya. Tapi ini ada satu teori, satu ilmu yang disebut dengan ilmu i'lal. Maka disebut dengan i'lal karena dia terkait dengan fi'il-fi'il yang mu'tal tadi, yang ada ilahnya tadi. Nah, kalau sudah belajar i'lal, jadi setelah ada nahwu, ada sorof, itu ada i'lal lagi. Nah, i'lal ini yang jelimet-jelimet fi'il yang terdapat mu'tal-mu'tal itu dibahas di sini. Di ilmu tentang disebut dengan ilmu i'lal itu. Maka nanti kalau kita belajar ilmu i'lal, bagho itu tetap dikembalikan ke aslinya. Bagho asluhu baghoya ala wazni fa'ala. Itu kalau mau di i'rab. Hudhifatil ya'u bla 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 gitu. Jadi bagho itu aslinya memang baghoya karena dia ikut wazan fa'ala. Hudhifatil ya, ya-nya itu dibuang. Kenapa? Bisa karena lidah sulit untuk mengucapkan atau ada alasan-alasan lain gitu. Nah, oke, kembali kepada bagho. Maaf saya sekali lagi Uni tadi mudhoreknya menjadi bunyinya gimana Un? Kalau wazannya fa'ala yaf'ilu? Fa'ala yaf'ilu. Jadi tadi ininya apa? Bagho fiilnya. Ya begilu. Ya begyu ya. Ya begyu. Nah, jadi ya begyu itu aslinya. Tetapi nanti dia menjadi ya begi. Jadi yunya nggak diucapkan lagi. Nah, itu masuk kajian i'lal tadi. Jadi nanti akan diuraikan. Ya begi asluhu ya begyu. Ala wazni yaf'ilu. Misalnya terus hudhifatil ya'u apa dan seterusnya itu. Saya pun nggak seberapa menguasai ilmu itu karena sudah banyak lupa. Nah, jadi nanti mengucapkannya tidak lagi ya beriu, tetapi ya beri. Nah, ya beri itu kan sudah gubahan ya. Sudah rubahan dari ya beriu menjadi ya beri. Nah, di surat Al-Kahfi masih dihilangkan lagi ya aslinya itu. Sehingga menjadi kata nabri.
Nah, ma kunna nabghi. Itu di surat Al-Kahfi ayat berapa tuh 60-an, sekitar 62, 63 dan seterusnya itu. Yang kisah tentang Musa. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta balagha majma'al bahraini aw amdiya huquba falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabila fil bahri saraba falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkura wattakhadha sabila fil bahri ajaba qala dzalika ma kunna nabagh. Nah, itu kan ayat 64 kalau tidak salah. Ah, betul ya, Mbak. Ayat 64. Al-Kahfi ayat 64. Qala dzalika ma kunna nabagh. Nah, kenapa kita kok membacanya nabagh bukan nabghi? Padahal tadi kan kita kembalikan kepada fiilnya kan bunyinya bagha ya baghi. Mestinya kalau pakai nun ya, nun itu kan menunjukkan kami ya. Karena apa namanya dhomirnya nahnu. Mestinya bunyinya nabghi. Tapi kenapa di situ yaknya dihilangkan? Nah, ini masuk dalam kajian Rosem ini tadi. Jadi yang termasuk yaknya dihilangkan dan itu adalah yak fiil asli. Memang asli punya fiilnya, tetapi dihilangkan. Kan berbeda dengan kasus nabiyin tadi. Nabiyin itu yaknya dihilangkan, tetapi dia kan dari isim ya nabiyin itu. Nah, yaknya di tengah. Kemudian ada ya yang menunjukkan saya, dhamir saya, ya. Yang ketiga ini adalah ya yang masuk dalam fiil. Jadi ya asli. Nabghi menjadi nabghi. Ya'ti menjadi ya'ti. Ya'ti mestinya gitu. Ya'ti fiil madinya apa? Ya'ti fiil madinya Ata. ata. Ya ata mudhari'nya ya'ti. Mestinya dengan ya. Tetapi dalam Quran ada beberapa yang ya-nya dihilangkan. Nah, jadi ini masuk kaidah yang ketiga. Hudhifa ya'ul fi'li al-asliyah. Lalu ada kata walaili idza yas. Ini di surat Al-Fajr ya. Wal fajri walayalin ash wasyaf'i wal wat walaili idza yas. Itu aslinya gimana bunyinya? Aslinya bunyinya gimana Mbak Novi? Walaili idza Yasr kan? Ada ro-nya kan? Nah, kan yasr kan? Yasr kan? Nah, dia ini kaidah yang dibuang yaknya. Berarti aslinya bunyinya gimana? Yasri? Yasri. Iya, Yasri. Ayo kita kembalikan kepada fiil madhinya. Saro yasiru. Nah, kalau saro yasiru kan mestinya itu yaknya yak tengah yang dibuang. Berarti Yaknya itu kan ya akhir Mbak yang dibuang kayak yakti. Yaknya akhir dibuang, tapi yaknya itu ya asli fiil kan? Bukan ya kalau misalnya yanfa'u misalnya ya. Yanfa'u itu kan yaknya kan yak mudharaah. Tapi kalau yakti, ya beri, naberi, itu kan ya aslinya yang dibuang kan. Nah berarti ini aslinya yasri, yasri kan. Kita kembalikan pada aslinya yasri, ada ya di akhir. Berarti madhinya berbunyi Saro. Saro bukan Saro atau saria ya. Saro. Jadi ada saro, ada saro. Ya. Ada saro, yasri. Itu berjalan ya kalau nggak salah artinya. Maka itu ada Isra Mi'raj itu, Isra itu asro yusri. Jadi kembali ke mujarrodnya itu saro. Saro menjadi asro. Nah, jadi saro itu perjalanan waktu malam kalau nggak salah artinya. Ada saro yasri, ada saro yasiru. Kalau saro berarti kalau berdasarkan pembagian sohih dan mu'tal tadi masuk apa, Mbak Al? Saro, yasri. Yang di akhir itu apa? Mu'tal. Apa yang mu'tal akhir apa sih? Nakis. Nakis ya. Nah, ya kan? Jadi saro, yasri, mu'tal nakis. Kalau saro, yasiru.
Yang wajib itu ya. Apa? Jauf. Nah, yang jauh, yang ajwaf, ya kan? Ajwaf. Nah, kalau saro yasri berjalan di waktu malam, kalau saro yasiru itu juga bisa berarti perjalanan. Ya, cuman mirip tapi artinya beda ya. Berjalan di waktu malam ya ini berjalan umum. Maka itu ada kata siroh nabawiyah. Nah, maka dari itu kita kalau nulis siroh itu bukan pakai shot ya. Jadi kalau nulis siroh itu nggak usah terlalu fasih sampai nulisnya SHI, itu malah merubah arti. Kalau kita mau nulis tentang siroh nabawiyah itu loh, kan? Perjalanan itu maksudnya ya, perjalanan hidup Nabi. Itu tidak usah pakai SHI, karena itu malah artinya siroh. Siroh itu kan artinya malah jadi, kejadian. Tapi kalau siroh pakai sin, itu adalah perjalanan. Afalam yasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ada beberapa ayat Quran itu. Mengapa kamu tidak melakukan perjalanan di bumi? Lalu lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Ada awalam yasiru, ada afalam yasiru. Nah, itu dari kata saro yasiru. Disuruh Yang jalan-jalan ini, berarti ya itu. nah, yang walaili idza yasr ini saro yasri. Ya kan? Nah, jadi yasri ya gimana Fi, makasih. Nah, kemudian ada kata nunjil mukminin. Nunjil ini juga yang yaknya dihilangkan. Jadi aslinya dia gimana bunyinya? Naja. Nunji. Naja itu mujarrodnya. Naja, yanja. Kalau menjadi yunji, berarti dia wazannya yuf'ilu. Oh, anja. Anja, yunji. Wazannya af'ala yuf'ilu. Ya, fa'anjainahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun. Kan banyak ayat tentang itu ya. Fa'anjainahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun. Dan kami selamatkan. Di surat apa itu yang as-saffat kan sering kita ketemu kan? Ada najja, ada anja. Wanajainahu itu ya. Ada najja, ada anja. Begitu juga ada nazzala, ada anzala. Nah, itu nanti pembahasannya lebar lagi. Jadi misalnya nazzala itu turun berangsur-angsur misalnya. Kalau anzala apa misalnya begitu. Nah, itu termasuk misalnya cerita tentang ini kan mau Ramadan ya. Yang cerita tentang asbabun nuzul, nuzulul Quran. Nah, itu nanti ada kata nazzala, ada anzala. Itu nanti pembahasannya lebar lagi terkait dengan itu ya. Begitu juga dengan ini. Najja, ada anja. Nah, anja menjadi nunji. Mestinya dia ada yaknya. Nunji al-mu'minina. Tetapi menjadi dibuang yaknya. Yaitu nunji gitu saja. Al-mu'minina. Baik, sudah ya. Yang hazfnya ada 3 ya. Di tengah. Yang terkait dengan arti saya. Lalu yang ketiga adalah ya dari fi'il asli. Yang ketiga, yang keempat, hadfu ya'il ismil asliyah ala nahwi fahuwa al-muhtadi bilwadi al-jawari ad-da'i ghaira baghin wala adil. Nah, kalau tadi ya asli yang masuk dalam fi'il. Kalau yang ini, yang keempat ini, ya masuk dalam isim. Oke? Itu bisa isim yang bentukan dari fi'il, bisa yang memang tidak bentukan dari fi'il. Gitu. Misalnya kata al-muhtadi. Mbak Alia bisa kembalikan ke fi'ilnya enggak? Muhtadi ini berarti apa? Posisinya di tabel. Di tabel tasrif, muhtadi itu wazannya Hada. apa? Hada ya. Hada. Lalu? Berarti yahdiyu. Kalau hada yahdi. Yahdi ya. Hada yahdi. Menjadi muhtadi itu?
isim fa'ilnya ya. Isim fa'il. Ya. Tapi bukankah hada yahdi itu hadin isim fa'ilnya? Isim maf'ul bukan tidak. Enggak. Kalau isim maf'ul enggak. Berarti ihtada. Nah, kita kembalikan kepada fi'il mazidnya. Jadi fi'ilnya adalah ihtada yahtadi menjadi muhtadi. Ya. Jadi kalau tadi Mbak Al ngembalikan ke dasar banget, Itu mujarot bener ya, cuman benar, mujarot asli ya. belum ketemu. Belum. Karena kalau hada yahdi isim fa'ilnya hadi. hadin. Iya. Hadin itu aslinya hadiyun itu. Masuk kajian iklal lagi dia. Hada, hadaya, yahdiyu, hadiyun. Itu kalau kita kembalikan ke yang apa namanya normal banget Sorof aslinya ya. yang sunnah. Tapi dia hada yahdi karena masuk mu'tal, maka isim fa'ilnya menjadi hadin. Nah, dia menjadi muhtadi ini terbentuk dari mazidnya. Ihtada yahtadi, isim fa'ilnya mestinya berbunyi muhtadi. Ada yaknya, kan itu ya asli punya dia, bukan ya tambahan. Muhtadi Ya. harusnya ya. Nah, mestinya berbunyi muhtadi. Tetapi kenapa yaknya dihilangkan? Nah, itulah ada rahasianya. Nanti kita cari. Kemudian kata bilwadi. Bilwadil muqaddasi tua. Itu aslinya bunyinya alwadi. Dinya panjang. Alwadi. Nah, cuman ini kayaknya tidak terbentuk dari fiil ya. Wadi itu isim kan ya? Maksudnya apa sih? Isim. Tempat air apa? Sumber air iya, berarti? itu loh. Ya. Wadin itu kan lembah tadinya. Lembah kok ya, lembah. Ya itu Mbak siapa namanya? Mbak Rinda itu yang sering cerita wadi-wadi di Arab sana. Itu karena dia yang tahu wadi ya. Jadi al-wadi itu lembah artinya. Lalu ada kata al-jawari. Menjadi al-jawari. Yaknya dihilangkan. Nah, ini bukan yang terbentuk dari fiil ya. Sekarang kalau ad-da'i. Ini terbentuk dari fiil enggak? Ad-da'i. Ini isim fa'il ya, teacher? Isim fa'il. Fiilnya? Da'a. Da'a, yada'u, da'i. Nah, ini sama dengan seirama dengan tadi. Apa tadi? Hada, yahdi, hadin. Nah, kan? Hadin berarti atau hadi. harusnya kalau ya? ada alnya jadi al-hadi. Ini juga ad-da'i aslinya. Karena fi'il aslinya ada ya. Da'a, yada'u, da'i. Tapi dia yaknya dihilangkan juga. Termasuk yang kaidah keempat ini. Ya. Berarti dari fi'il kemudian untuk dia jadi fi'il, jadi isim ya, ya. Dari fi'il menjadi isim. Kalau tadi memang fi'ilnya ya, memang fi'ilnya yaknya terbuang. Nah, kalau sekarang isim yang terbentuk dari fi'il maupun yang tidak terbentuk dari fi'il gitu. Misalnya kayak al-jawari ini kan ya mungkin ada fi'ilnya tapi sudah jauh gitu. Ya bukan yang langsung ya. Nah, kemudian ghairu baghin. Baghin. Kira-kira baghin ini sama nggak dengan nabghi? Akar katanya. Kalau lihat ya-nya dihapus sama kayaknya ya, baghi juga. Ya sama. Nabghi itu fi'ilnya, baghin itu isim fa'il. Ya kan? Ghairu baghin. Aslinya baghiyun. Arti baghi apa sih? Baghi. Gimana, Mbak? Artinya apa, Tic? Bagho itu apa ya? Kayak lengah atau ingkar. Pokoknya artinya buruk lah. Kalau adin itu kan melampaui batas kan? Ada ya gitu melampaui batas. Bagho itu sebentar. Bagho ya baghi itu bisa berarti mencari, namun bisa juga berarti semacam ya ingkar atau lengah itu loh kalau tidak salah artinya. Tapi kalau yang di makunna nabgh itu artinya mencari kayaknya.
Tapi yang barin yang kedua ini. Mungkin Mbak Rinda biasanya suka cari di kamus. Nanti Mbak Rin kalau ketemu Mbak Rin share di sini. Oke, jadi barin. Nah ini, bago to wish to want. Ada yang artinya buruk nggak Mbak? Logo artinya mencari ya sih. Iya, mencari. Iya. Kalau yang makuna nabri yang cerita tentang Musa tadi itu artinya mencari. Nah, itu kan ceritanya kan yang mencari tempat itu loh. Nanti kalau ketemu dua laut lalu ikannya lompat, nah itu kan ada tanda, nah itu. Akhirnya terus mereka mencari-cari terus ketemu. Nah, maka dia mengatakan zalika ma kunna nabgh. Nah, itu dia yang kita cari. Oke, Mbak Endang, silakan. Arti yang kedua, teacher, sama dengan dolama. Nah, itu kan. Nah, jadi bago itu bisa berarti mencari, bisa berarti zolama. Nah, kalau yang kedua ini kayaknya artinya terkait dengan karena adin itu artinya melampaui batas ya. Maksudnya konotasinya negatif gitu kalau adin dan barin gitu. Oke. Jadi bago itu sama dengan zolama. Baik, ya makasih Mbak. Masih berapa menit lagi nih? Tinggal 3 menit. Nah, Pak kita lanjutkan yang harful wawi juga atau ada yang mau didiskusikan? Tinggal 3 menit. Nggak usah masuk yang wow, Tich, biar ngendep dulu, Tich. Masya Allah kalau masukin Mau nanya. Ya, Mbak. Yang nunji ini saya lihat di Quran itu ternyata ada di Al-Anbiya 88. Ya, ternyata nunnya juga disembunyikan. Jadi enggak di sini tulisannya cuman nun jim. Itu berarti dia juga ikut kaidah yang ke-6, Mbak. Mafihi kiroatani fakutiba ihdahuma. Jadi ada 2. Jadi sepertinya itu memang ada 2 kiroat. Ada yang membaca nuji, berarti dia dari kata nunaji kalau tidak salah ya. Nunaji dan nunji. Jadi karena itu tadi dia bisa terbentuk dari naja, bisa terbentuk dari anja. Nah, jadi kenapa itu nun kecilnya itu ada yang dia cuma hurufnya nun sama jim ya. Nun yang itu pun disembunyikan gitu. Jadi dia juga termasuk ikut yang mafihi kiroatani fakutiba ihdahuma. Seperti musoitirin itu kan bisa dibaca musoitirin, bisa dibaca musaitirin kan. Kalau yang sudah pernah belajar gorib ya, atau masuk kajian apa itu. Nah, jadi ini yang nunji itu Mbak, itu bisa dibaca nunaji, bisa dibaca nunji. Jadi terambil dari naja dan anja. Memang artinya sama. Maka kalau kita baca ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah-kisah para nabi yang diselamatkan itu, misalnya Nabi Nuh diselamatkan dari banjir, Nabi Hud diselamatkan dari angin, kemudian Nabi Soleh diselamatkan dari apa itu? Azabnya apa sih? Soihata wahidah itu ya. Fakanuka hashimil muhtazir. Itu nanti sering menggunakan kata najja atau anja. Nah, dari najja kan menjadi nunaji kan? Najja, nunaji, kalau anja, yunji. Gitu. Mungkin itu Mbak Rin. Jawabannya. Yang lain lagi? Sudah jam 5. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Sebelum ditutup, mungkin saya mau nanya menurut ibu-ibu sekalian ini kalau sebulan sekali terlalu lama nggak untuk mengingat materi? Karena ini memang teori banget ya. Dalam artian mungkin berbeda dengan ketika kita mendengarkan ceramah gitu kan. Ya udah masuk telinga udah gitu. Tapi kalau ini kan memang saya sekalian mengajak berpikir ya. Misalnya tadi kita cari ke fiilnya, kemudian isim fa'il dan lain sebagainya. Kira-kira kalau sebulan kelamaan enggak? Mbak Alia tadi masih di situ ya? Kalau saya sih mau 2 kali seneng, Mbak. 2 minggu sekali seneng aja, Tich. Seminggu 2 kali gitu ya. Cuman kemarin seminggu 2 kali, 2 minggu sekali. Seminggu 2 kali tepar aku. Seminggu 2 kali, teacher.
Seminggu 2 Itu kali. belum ngendep udah keburu numpuk nanti itu, Rin. Kalau seminggu 2 kali. Iya. Ya karena itu tadi saya kok inget ini ternyata teorinya ini banget kan, detail banget kan. Maksudnya dari 6 kaidah, terus kaidah yang pertama itu masih ada pembagiannya. Nanti yang satu pembagiannya banyak lagi gitu. Kita Nah, perlu kalau bikin sebulan ini, teacher, bikin diagram gitu ya, teacher. Ya? oh, kayaknya gitu Mbak Nov. Nanti Ah. dibantu buat diagramnya ya Mbak. Semoga. Nanti Mbak Kan Nov Kak aja aja deh kalau itu Novi udah spesial banget deh. Mbak Nov yang dikasih kerjaan. Aduh, kalau ya kayaknya Saya kalau ada minta tolong anak diagramnya. saya aja. Nah, ya mungkin. Kayaknya kalau ada diagramnya kebayang gitu ya. Jadi kaidahnya ada 6, itu tadi kan hadzf, ziyadah, ini dan sebagainya. Nah, hadzf ini ada berapa gitu kan. Karena itu tadi pembagiannya banyak banget ternyata. Yang hadzf aja ada 6 kan tadi ya. Alif, wawu, ya, ta, nun, lam. Nanti yang alif kan ada alif yang apa. Nanti ya ada ini tadi yang kita selesaikan 4 ya. Berarti ya yang di tengah ya. Kemudian ya menunjukkan aku, lalu ya yang masuk di fiil, ya yang masuk di isim. Nah, udah 4 kan? Nah, ini ya kayaknya perlu diagram. Oke? Ya insya Allah nanti minta Boleh bantuan Mbak tanya Novi. nggak? Teacher boleh tanya nggak? Gimana Oma? Iya Oma, silakan. Ini kan emang teori banget gitu ya. Tadi terus Mbak Anya tadi nanya itu apa maknanya hikmahnya atau apa itu ya? Iya. Nah, teacher bilang kan masih di belakang yang ratusan gitu halamannya ya. Iya. Nah, yang saya mau tanya, apakah pada saat pembahasan makna-makna itu juga terbagi seperti teori-teorinya ini gitu loh? Oh, kalau yang hikmahnya kayaknya global deh Oma. Kalau saya baca sekilas itu. Iya. Oh gitu. Iya. Nggak ya, Jadi istilahnya kalau memang terbagi dengan apa teori-teorinya ini kan bisa di skip gitu, artinya di istilahnya dihubungkan dulu gitu kan, yang teori yang ini hikmahnya adalah di sini gitu kan, nanti teori yang kan tadi ada 6 misalnya kan. Jadi yang teori bagian pertama sebenarnya kurang lebih hikmahnya ini gitu kan. Nanti bagian kedua, teori yang kedua hikmahnya sebenarnya ini gitu loh. Saya kira gitu. Jadi sekalian kita mengenal hikmahnya gitu kan. Karena kan terus terang kalau saya sih memang cuma pendengar aja. Hahaha, maaf. Istilahnya saya nggak belajar teori-teori secara detail gitu, tapi tentu aja kita pengen mengenal hikmahnya gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya tadinya saya pikir kalau misalnya terbagi-bagi juga hikmahnya sebagaimana teori di depan ini, jadi mungkin bisa dicicil juga hikmahnya sebagaimana kita juga mencicil teori-teorinya gitu aja. Tadinya saya pikir. Tapi kalau enggak ya itu ya, aja. Ya Oma, makasih. Berarti nanti mungkin perlu dilompat ya. Maksudnya sambil menjelaskan itunya sekaligus. Karena ini kalau saya baca ke belakang, itu memang cukup detail yang disampaikan di buku ini. Jadi kata per kata gitu. Cuman kalau soal ini sih saya lihat kayaknya nggak kemudian satu-satu gitu ya. Satu kata apa hikmahnya, satu kata nggak sih kayaknya secara umum gitu. Cuman ini misalnya ya, ada yang sudah ada bocoran dikit lah di halaman sebelumnya ini, sesudahnya yang tentang wawu. Anna hadfal wawi jaa iktifaan bidhammah minha aw li makna ghairihi wa nasitu fi kitabil fitrina dzikra annal maraqis qala inna sirra fi hadfiha fi hadhil arba'ah at-tanbih ala sur'ati wuqu'il fi'li wa suhulatihi 'alal fa'il. Jadi yang di halaman berikutnya itu dikasih bocoran dikit gitu, itu ada 4 contoh ya, ada 4 contoh. Berarti kan ini tadi kalau pertanyaan Oma kan berarti nggak harus yang yad'u itu apa misalnya rahasianya, lalu jawari itu apa kan enggak ya. Tapi ini langsung 4 contoh, itu di sini disebutkan rahasia dibuangnya huruf ya itu adalah ala sur'ati wuqu'il fi'li wa suhulatihi 'alal fa'il. Jadi itu rahasianya. Temunya adalah untuk cepatnya kejadian dan mudahnya bagi pelaku. Kira-kira begitu. Tapi nanti
mungkin pembahasannya kita bahas di minggu depan aja ya Uma, biar agak luas gitu. Tapi kira-kira dari Iya. buku ini disebutkan apa rahasianya adalah sur'atu wuqu'il fi'li wa suhulatuhu 'alal fa'il. Jadi cepatnya kejadian itu dan juga kemudahan bagi pelaku. Nah, pelakunya itu apakah nanti Allah pelakunya atau pelakunya itu manusia? Ya nanti kita lihat konteks kalimat atau Berarti yang ada ke ada di ayat konteksnya tersebut. ya, Tic ya? Ada Di akan konteksnya. iya, Ada oke, oke. konteksnya. Ya. Oke, tapi ini gambaran secara umumnya itu tadi rahasianya. Nah, nanti tinggal kita bedah ya berarti kata per kata. Kalau misalnya kita mau lebih luas lagi berarti kita harus buka buku tafsir juga kayaknya ya, sehingga ketemu gitu hikmahnya antara hikmah yang sesuai dengan yang di kaidah ini dengan bagaimana ahli tafsir menjelaskan hal itu. Gitu. Teacher, berarti ini ada hubungannya dengan apa namanya? Jadi ini mempengaruhi tafsirannya juga ya, Teacher ya? Betul Mbak, ya sangat. Maka ya itu menjadi seorang penafsir itu ya banyak sekali yang harus di ini ya, ilmu yang harus dimiliki oleh seorang penafsir itu. Nah ternyata yang detail-detailnya kayak gini aja. Nah sini. Ticile, Ya, ini yang masuk yang hitungannya balagho itu bukan ya, lain lagi. Balagho itu nanti ada lagi Mbak. Bukan yang ini. Balagho itu ada lagi meskipun nanti balagho itu kayaknya sih kalau dulu yang saya ingat itu terkait dengan apa? Misalnya ada yang memang pengucapannya juga bergantung pada makna. Terus misalnya ada yang mirip pengucapan tetapi beda arti. Misalnya ada kata dalam salah satu ayat Quran itu yang ada dua kata sa'ah. Tetapi sa'ah yang satu dengan sa'ah yang dua itu beda arti, misalnya gitu. Nah, yang gitu-gitu Ada itu. idiom-idiom juga gitu di Idiom-idiom ya, yang idiom-idiom. misalnya apa? Jadi kayak kalau di Indonesia, kalau bahasa Indonesia tuh seperti apa? Jadi suatu kejadian tuh diumpamakan dengan apa perumpamaan gitulah, Teacher, kalau di Ya, analogi gitu ya. Maka itu salah satu pembahasannya kan ada majas kan Mbak, di balagho itu kan ada majas. Ya. Juga. Terus nanti kalau yang misalnya bentuknya itu jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah itu nanti beda lagi gitu apa maknanya gitu. Ya, misalnya lagi itu kan inna ma'al usri yusra itu, fa inna ma'al usri yusra. Itu kalau pernah dengar ya. Itu kan usrinya diulang, yusra juga diulang. Terus yang satu nakiro, yang satu ma'rifah. Nah, itu punya makna ternyata. Yang artinya dua kali kemudahan gitu ya. Kalau ma'rifah dua-duanya maka sama kembali ke kalau saya misalnya salah ya. Ya kira-kira begitulah kalau ma'rifah dengan ma'rifah maka sebetulnya halnya itu sama gitu. Tapi kalau misalnya ma'rifah dengan nakiro atau nakiro dengan nakiro itu dua hal yang berbeda misalnya seperti itu. Saya pernah menunjukkan buku kaidah tafsir ya yang bukunya Pak Kures itu. Itu lebih dalam lagi itu kalau buku kaidah tafsir itu. Jadi misalnya kapan menggunakan kholaqo dan ja'ala yang artinya hampir sama ya menciptakan, menjadikan. Terus kemudian idh dan in. In itu kan artinya jika, idh juga jika kan. Nah, itu apa bedanya in dengan idh? Ya, kalau ini masuk balagho juga yang diomongin Ticil ini balagho juga. In sama idh gitu. In dengan idh. Itu kaidah tafsir sih Mbak kalau itu lebih ininya. Jadi ya bahasa juga tapi kayaknya nggak spesifik ke balagho kalau itu. Balagho itu kalau dulu yang saya ingat sih ya itu ada yang pengucapan tentang pengucapan gitu dan juga sastranya gitu ya. Kayaknya lebih ya kata Mbak Novi tadi ke idiom tadi. Tadi kalau yang ada perbedaan tuh ini yang penghapusan itu berarti juga nggak semuanya dihapus ternyata ya Teacher ya. Nggak semuanya Mbak. Saya nemu ada yang Al-Muhtadi itu ada yang masih ada ya-nya juga. Iya memang. Tapi ada yang dihapus juga. Iya memang betul. Jadi tidak semua. Misalnya falatas alni yang tadi saya contohkan itu juga ada yang falatas alni tetap ya-nya panjang. Tapi ada yang memang pendek gitu. Nah, jadi ya memang itu tadi ya rahasia itu tadi. Jadi mungkin pas yang penjelasan tentang itu memang ada rahasia tertentu sehingga dihilangkan huruf-hurufnya. Teacher, maaf mau bertanya lagi.
Jadi ini kan pada saat Rasulullah itu memerintahkan untuk ditulis gitu ya, Al-Quran ditulis oleh penulisnya, itu kan berarti Rasulullah melihat bentuk tulisannya gitu ya, teacher. Berarti Rasulullah itu bisa membaca, teacher. Karena misalkan ya, yang itu tadi yang dihilangkan ya-nya gitu. Terus ini kan Rasulullah ya, ini kan dari Rasulullah kan, teacher kan, untuk penulisan ini kan, yang mana yang dihilangkan, yang mana yang enggak gitu kan, teacher. Nah, ini yang masih juga menjadi pertanyaan saya, Mbak. Jadi ketika ilmu rosem ini muncul, apakah setelah terkodifikasi dalam istilahnya rosem Utsmani itu, ataukah memang sejak Rasul dulu itu sudah ada perintah untuk nambahkan? Karena kan dulu misalnya ditulis itu kan masih ada proses-proses ya, yang sehingga menjadi rosem Utsmani yang kita kenal, meskipun itu nanti Utsmani itu yang versi apa itu kan. Karena kemarin saya ketika diskusi sama adik itu saya sempat nanya, yang kita kapan hari membahas tentang coba kita bandingkan Quran yang versi Madinah dengan Quran Indonesia yang beredar di Indonesia, itu kan beda banget kan. Jadi ada yang pakai hamzah, ada yang enggak, ada yang ada shot kecil di atas, ada yang enggak gitu. Nah, itu yang lulusan Al-Azhar Ulumul Quran, ternyata dia juga nggak bisa jawab itu pas saya tanya. Katanya itu sepertinya terkait dengan lajnah pentashih Quran di masing-masing negara. Karena bisa jadi rosem Madinah dengan rosem Indonesia, kemudian rosem Mesir, maksudnya yang sudah ditulis di Quran kita itu loh. Itu ada perbedaan gitu. Nah, ilmunya ini yang saya juga belum ketemu. Jadi misalnya kenapa kalau yang Madinah itu ada shot di atas untuk yang hamzah wasol itu ya, sementara yang kalau di Indonesia kan nggak ada shot kecil di atas hamzah wasol itu kan. Nah, sehingga saya berpikir apakah dalam penulisan Al-Qur'an ini memang ada semacam perkembangan keilmuan ya. Gitu loh Mbak, dari awal ketika dulu Rasul memerintahkan untuk menulis itu dengan sampai kemudian di tangan Abu Bakar ya, kemudian ke Utsman. Lalu apakah kemudian ada perkembangan ilmu rosem itu gitu. Karena kalau misalnya kita membaca pada sejarahnya itu kan termasuk yang nggak ada titik, nggak ada harokat kan. Tapi kan ada pengucapannya itu tadi, nunji gitu. Tapi gimana nggak ada harokat, nggak ada ininya gitu, sehingga itu mungkin masih rahasia juga sih, saya belum menemukan jawabannya apakah dulu ya. Tapi berarti ini yang misalnya hadaf atau penambah atau ziyadah atau apa itu kan berarti itu wahyu kan, teacher, itu maksudnya dari Rasulullah kan, bukan berkembang setelah. Maka itu sekarang pertanyaannya adalah apakah ini disiplin ilmu yang muncul setelah Rasulullah, ataukah memang sudah ada sejak Rasulullah? Karena gini Mbak ya, kalau kita bicara soal disiplin ilmu Islam secara umum, itu kan misalnya ilmu hadis, ilmu fikih, ya, atau ilmu-ilmu yang lain, itu muncul sudah jauh setelah Rasulullah gitu. Misalnya ilmu fikih itu kan, misalnya ada orang mengatakan ilmu fikih itu nggak ada di zaman Rasulullah, itu nggak salah, karena di zaman Rasul itu belum terbentuk ilmu, disiplin ilmunya loh. Kalau yang fikih keseharian, ya itu terjadi karena misalnya ada cerita dua orang yang bepergian, lalu dia dalam keadaan junub, ya kan? Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, waktu sholat hampir habis, tapi dia nggak dapat air. Akhirnya yang satu gulung-gulung di pasir, yang satu tayamum atau gimana itu ceritanya. Nah, itu kan berarti ada kasus fikih. Ada kasus fikihnya ada di zaman Rasul, tetapi menjadi ilmu fikih sampai ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada ini sebetulnya itu sudah jauh setelah Rasul, baru terkodifikasi menjadi disiplin ilmu. Ilmu hadis juga begitu. Ilmu hadis itu ada kan baru tahun berapa gitu ya. Di zaman Rasul nggak ada sebagai ilmu hadis, ulumul hadis itu nggak ada. Nah, termasuk ulumul Quran juga. Ulumul Quran itu belum ada di zaman Rasul. Tetapi dari Quran itulah kemudian
ya muncul pemikiran-pemikiran akhirnya menjadi disiplin ilmu itu. Bahkan termasuk ilmu nahwu itu nanti kayaknya perlu kita cek juga. Setelah ada Qur'annya baru muncul ilmu nahwu kan? Ya, teacher, Meskipun kalau nggak salah setelah penyebaran Islam itu menyebar ke orang-orang di luar Arab. Jadi kan orang yang bukan bahasa Arab kan nggak tahu gitu. Nah, jadi muncullah ilmu nahwu itu. Nah, muncullah ilmu nahwu. Jadi kan setelah itu kan. Nah, maka sekarang menjadi pertanyaan saya yang belum juga ketemu, ilmu rosem ini ya, apakah juga hadir sama dengan disiplin ilmu yang lain itu? Gitu. Mungkin karena dulu begini tapi nanti kita coba cari jawabannya ya Mbak Nov, yang apakah penulisannya itu memang, karena bicara soal rosem ini saya membaca berapa buku juga cukup rumit untuk memahami untuk memahami kronologi dan sejarah penulisan Al-Qur'an ini loh. Jadi ketika dari diwahyukan kepada Rasul, kemudian Rasul memerintahkan sahabat untuk menulis, sampai kemudian dikumpulkan di zaman Abu Bakar itu kan atas inisiatif dari Umar, terus sampai ke Utsman, kemudian tersebar ke beberapa wilayah. Itu pembahasannya ya butuh waktu sih untuk membaca itu, gitu. Oke, mungkin gitu Mbak Nov ya. Nanti kita itu Ya, masih menjadi pertanyaan saya juga. Mencari juga barangkali dari sumber lain teman-teman menemukan. Nah, itu Mbak Nonong kayaknya mau ngomong ya. Mbak Nonong ke unmute. Teacher, kalau setahuku waktu itu belajar sih ilmu rasam itu ketika di waktu Rasulullah itu nggak ada kan, seperti nggak ada titik, nggak ada itu gitu. Jadi kan pula kan Rasulullah juga kan ummi ya, nggak bisa baca tulis. Jadi memang diinikan oleh kayak Zaid bin Sabit itu kan yang menuliskan. Nah dia itu mempunyai intelektual yang tinggi setahu aku gitu. Jadi dia sebagai kayak koordinator penulis lah gitu. Jadi mungkin pengecekan Rasulullah ya secara lisan gitu. Nah untuk rasam itu ketika Utsman yang setahu aku sih baru karena ketika Utsman bin Affan itulah ada rasam Utsmani itu. Jadi terus dibuat beberapa 6 yang disebar gitu ke beberapa negara yang maksudnya jadinya ada perbedaan pengucapan itu yang seperti kan daerah Kufa, Basra, dan ada beberapa gitu. Jadi menurutku nggak tahu sih aku baru ininya sih, menurutku ya rasam itu ya setelah Rasulullah. Iya, setelah Rasulullah, yaitu untuk mempermudahkan yang di negara lain lah gitu cara membacanya gitu. Tapi misalnya dari para sahabat itu ada perbedaan pengucapan atau dia secara lisan gitu, dan misalnya Rasulullah membenarkan bacaannya gitu. Misalnya kan ada beberapa yang mungkin dari beberapa negara dia membacanya, yaitu salah satunya kan untuk memudahkan membaca, misalnya kan kayak misalnya menghilangkan ya atau agar daerah mana memudahkan dia membacanya gitu. Itu Nah, berarti bisa kita simpulkan untuk sementara ya, ilmu rosem itu kan muncul setelah Rasulullah. Karena dulu tuh saya pernah dapat ilmu ulumul Quran itu gini, salah satu dari pembahasan tentang rosem ini atau penulisan di mana dulu ketika Quran awal ditulis itu tidak menggunakan titik, tidak menggunakan harokat, itu kan mendapatkan kritik dari orientalis karena dikhawatirkan itu salah gitu kan. Lah, cuman itu didebat, maksudnya dikembalikan jawabannya, misalnya gini, orang Arab itu kan karena ingatannya kuat, lalu kan itu sudah bahasa mereka ya. Contohnya gini deh, misalnya kita ini orang Indonesia ya, kalau misalnya saya nulis YG, Mbak Novi paham ya YG itu apa bacanya? Nah kan, DG misalnya. Dengan gitu kan, karena itu konvensi kita gitu, maksudnya itu sudah menjadi konsensus karena bahasanya dia sendiri, karena bahasanya gitu. Jadi dulu ingat saya pernah dosen saya itu menyampaikan seperti itu. Jadi orientalis itu bahkan dia juga mengkritik ketika Al-Qur'an pertama dituliskan tidak menggunakan titik, tidak menggunakan harokat, itu
apakah memang benar begitu pengucapannya gitu. Tapi kan ya kita analogikan aja seperti itu. Kita orang Indonesia kalau nulis YG kan hampir semua orang tahu itu membacanya yang gitu kan. Nah, kalau yang bukan orang Arab ya mungkin dia kesulitan YG apa gitu. Tapi karena itu sudah menjadi konsensus di masyarakat itu ya dia paham itu. Nah, mungkin itu juga bagian dari jawaban bahwa ilmu rosem itu ini masih tetap sekalian kita mencari jawabannya ya nanti sejarah ilmu rosem itu muncul tahun berapa gitu misalnya. Mungkin Nah, kalau apa namanya sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah, cuman perumusan kaidah-kaidahnya baru kemudian gitu mungkin Teacher. Nah, ya semacam itu, Mbak. Ya, sependek yang saya tahu semua disiplin ilmu dalam Islam begitu. Jadi sudah ada benihnya di zaman Rasulullah, tetapi menjadi kaidah, menjadi disiplin ilmu, menjadi teori itu di zaman sesudah Rasulullah. Iya. Nah, dan ini juga sebetulnya menjadi renungan buat kita ya. Coba deh misalnya ini baru yang kita kaji tadi kan ilmu rosem, itu nanti ikut sudah pasti nahwu sorof ikut. Kita lari ke balaghah. Nanti misalnya lagi teman-teman membahas tentang ilmu usul fikih. Itu lagi dalam ya. Karena ilmu usul fikih ini juga kaidah-kaidah usul itu juga tidak bisa terlepas dari aspek kebahasaan. Misalnya ya, surat Al-Maidah ayat 6 yang tentang wudhu. Wudhu itu kan gimana bunyi ayatnya? Ya Allah. Ada yang sempat membaca, membuka? Ya Allah, itu yang tentang Itu yang wudhu itu. menyentuh perempuan gitu ya, Teacher? Wa arjulakum ilal ka'bain dan sebagainya itu loh. Nah, itu itu gimana sih pembukaannya? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum dan seterusnya itu. Nah, itu untuk huruf wawu itu saja bisa menjadi kaidah gitu loh. Nah, dari huruf wawu ini apakah wawu ini artinya berurutan? Sehingga apa yang disebutkan di ayat itu bahwa anggota badan yang kita kita basuh ini harus berurutan. Nah, itu dipahami dari huruf wawu yang terdapat di ayat tersebut. Kemudian nanti misalnya ada versi lain atau pendapat lain yang mengatakan wawu di sini tidak berarti berurutan, tetapi sebagian misalnya atau apa gitu. Nah, saya berpikir bahwa berarti ulama zaman dahulu itu begitu mereka berpikir keras ya, sampai menemukan teori-teori semacam itu. Sedangkan kita itu sekarang tinggal belajar aja, tinggal belajar nggak usah nyusun gitu loh teorinya. Tinggal belajar aja mumet ya Teacher ya, banyak sekali ilmunya gitu. Iya Mbak, banyak sekali, iya. Dan masing-masing disiplin ilmunya itu saja pembahasannya detail sekali gitu. Dan itu sampai melahirkan ratusan ribuan buku gitu loh. Nah, saya mikir kadang saya mau nulis satu buku aja berapa tahun nggak selesai. Itu ulama dulu itu ya Allah. Mereka merumuskan teori, kemudian menyusun buku, sampai kemudian bisa kita nikmati sampai sekarang itu luar biasa. Ya, kira-kira begitu renungan kita pada sore hari ini, hari Jumat, sore hari dan siang. Masih ada lagi? Kalau enggak ada, kita akhiri ya, Mbak. Baik, terima kasih Ibu-ibu dan teman-teman sekalian atas yang telah meluangkan waktu ya kita untuk bahasa Arabnya itu tafakuh fiddin, jadi untuk memperdalam ilmu agama. Gitu. Jadi semakin kita belajar banyak hal yang kita tidak tahu ternyata, dan dengan berkomunitas semacam ini. Meskipun ya saya menyadari bahwa ibu-ibu di sini kelasnya juga banyak gitu ya, tapi masih menyempatkan hadir di ruang ini di kelas tematik Quran Journaling. Ya semoga ini bisa satu mempererat silaturahim kita, yang kedua dengan saling berdiskusi ya kita saling berbagi informasi apa yang kita dapatkan dari forum-forum yang lain. Saya akhiri, apabila ada kebenaran itu dari Allah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk ibu-ibu yang hadir di sini. Jika ada kesalahan dan kehilafan, semata itu kekurangan dan keterbatasan pengetahuan saya mohon dimaafkan.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi selanjutnya 2 pekan lagi ya, Tic. Doakan sehat ya Mbak, sehat dan Amin, sempat. amin. Insya Allah sehat semua. Ya, padahal saya sih berharap Mbak Alia maju apa gitu, Mbak Novi. Tapi ditunggu-tunggu kok nggak ada yang mengajukan diri. Nyampe ilmunya, Tic. Nungguin aja dari teacher. Teacher, kayaknya sekarang membahas ijazul Quran aja, teacher. Gitu ya Mbak. Tapi aku sih, ya Bu Quraida, sama-sama Bu. Sebetulnya ya sama-sama belajar sih Mbak Nov, soalnya aku juga apa ya belajar sendiri, maksudnya nggak pernah dapat dari guru mana gitu. Kan sebetulnya ya cuman ini akhirnya ada teman belajar gitu. Makanya saya kayaknya sayang kalau nggak dilanjutkan, ini ternyata rahasianya luar biasa gitu di ini ya. Ya Mbak Nov ya. Berarti 2 minggu lagi ya, Tic. Insya Allah. Ya. Oke Mbak, wes bismillah. Ya, makasih Semoga banyak, Allah Tic. mudahkan. Barakallahu fikum semua. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih, teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman. Sampai ketemu Mbak. Assalamualaikum. Silakan Mbak Nov ditutup.